Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwan, akhwat, fiddin rahimakumullah. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat dan rahmat Allah, agar Allah menambah-nambah nikmatnya untuk kita. Salah satu yang kita syukuri hari ini, di hari Ahad, setelah menikmati liburan agak panjang, kita masih digerakkan hati kita untuk hadir di pertemuan hari ini. Jatah waktu saya sampai jam 9, tinggal 25 menit. Karena hari ini jadwalnya dibuat padat dan lebih banyak nanti proses diarahkan kepada proses internal panjenengan dalam penyusunan RAPBS masing-masing di bawah bimbingan Pak Susilo Surahman. Pak Susilo Surahman, saya mungkin bagi yang belum tahu, adalah di Yayasan SPA Indonesia menjabat sebagai Ketua 4, membawai bidang administrasi dan keuangan. Ya, pokoknya kalau udah urusan administrasi keuangan itu ujung-ujungnya ketemunya pada beliau. Ya, saya yakin wajahnya sudah tidak aneh lagi buat Bapak Ibu sekalian, bagi kawan-kawan ya. Bagi yang belum paham wajahnya, karena itu saya administrasi dan keuangan, urusan SK dan sebagainya, penggajian dan sebagainya, itu saya beliau. Bagi yang belum kenal, nanti pada kesempatan yang tepat bisa dipotret untuk dihafalkan, dipasang di WA atau dipasang di ruang tamu atau bagaimana. Tiap akhir bulan ya. Iya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dibiasakan ya. Saya ketua umum yayasan, betul. Tapi yayasan begitu luas, begitu besar. Lalu di bawah itu ada ketua-ketua yang membidangi administrasi keuangan, itu Pak Susilo Surahman. Lalu yang membidangi bidang pendidikan ya, itu Pak Dr. Mukawim. Ya, Pak Dr. Mukawim, dan beliau ex officio menjadi Direktur LPI Salsabila. Nah, di LPI Salsabila itu ada kepengurusan yang lebih lengkap, membidangi semua sekolah formal. Direktur eksekutifnya Pak Dr. Ali Mahmudi MPD. Mungkin sudah pernah mendengar atau melihat wajahnya ya. Ya, kita memilih memang untuk LPI ini yang kadang-kadang ya. Ya. Kemudian ada direkturnya cukup banyak ya, di bawah itu semuanya direktur itu. Ya, direktur utamanya Pak Mukawim, direktur eksekutifnya Pak Ali Mahmudi. Ya, kemudian ada direktur pengembangan unit baru, Pak Arifuddin. Kemudian ada bidang PSDM, pengembangan sumber daya manusia, itu Pak Saryo MPD ya. Kemudian yang membidangi unit-unit SD itu Ibu
Umi Faizah SAK MPD, sebentar lagi mungkin 2-3 bulan lagi doktor juga. Kemudian yang membidangi TK itu Ibu Dibana, doktor Dibana MPD. Kemudian membawahi sarana prasarana itu Pak Budi Suryono, ya. Pokoknya cukup banyak lah, ya silakan dihafalkan sendiri meskipun tidak akan keluar dalam ujian nasional, tapi setidak-tidaknya paham, ya. Lalu sekretaris eksekutifnya yang sehari-hari mengelola adalah Pak Agus Widodo, ya, direktur eksekutif. Bawahnya didampingi oleh sekretaris eksekutif. Jadi eksekutifnya mereka berdua. Lalu ada dibantu oleh Mbak Sofi. Mana Mbak Sofi ya? Nggak datang. Oh, di snack. Oke, baik. Oh itu ya. Jadi, baik, Bapak dan Ibu sekalian. Wah, waktunya tinggal 20 menit. Beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh provinsi menjadi ketua Dewan Juri lomba perpustakaan sekolah jenjang SLTA seprovinsi DIY. Salah satu saya ketua, lalu ada 4 anggota. Pada kesempatan itu saya berkesempatan untuk melihat memvisitasi 5 perpustakaan SLTA yang dinominasikan. Alhamdulillah sampailah pada hari Selasa sekitar pukul 12.30 di SMK Negeri 1 Ngawen, Gunung Kidul. Masya Allah, perjalanan dari Man Wonosari ke SMK Negeri 1 Ngawen itu sangat heroik, indah, tapi juga toh nyawa. Balanya naik turun itu, bahkan diberitahu oleh salah satu anggota rombongan baru 2 hari lalu Pak, di daerah tadi tanjakan terus menurun itu yang masuk orang itu ya, yang bis masuk jurang dan yang meninggal itu banyak di situ. Mungkin darahnya belum kering. Ngomong darah belum kering pada, ya. Jadi kita agak luar biasa. Daerahnya meliuk-liuk begitu dan perjalanan kira-kira 1 jam. Sampailah saya ke SMK Negeri 1 Ngawen. SMK-nya unit baru yang belum lama, kira-kira baru sekitar 9 tahun, ya. Untuk SMK 9 tahun itu termasuk masih muda, sangat muda. Saya lihat gedungnya ya masih banyak yang baru, masih belum terlalu lengkap. Saya berkenalan, lalu saya mulai mendengar kisah-kisah yang lebih heroik lagi. Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarpras, saya tanya, Bapak rumahnya di mana? Sambil basa-basi lah ya. Oh, kula lah kok mriku mawon. Pundi? Cangkringan. 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 Oh, di Gunung itu juga ada desa namanya Cangkringan. Nggih mboten Pak, Cangkringan nggih tunggal teng Sleman kok. Saya kaget, Bapak berapa kilometer dari sana ke sini? Nggih namung 56. Dan setiap hari Bapak itu perjalanannya 112 km tiap hari. Nggih Pak. Kon kita tahun, lebih 13 tahun. Niki lumayan Pak, pun dipindah ke Caket. Oh, ini dari SMA Negeri 1 Semin itu 21 km lagi Pak. Pulau Lampai sangat tahu. Saya tertegun. Dan orangnya enjoy sekali. Oh, ini pun pulau ngarep pensiun di tengah mau Pak. Mboten penjejak-jejak ngene saged nek mboten usah mboten begini. Eva.
Saya tanya ibu guru, ibu dalam ibu, kok ibu, nah ibu guru dan cakap ibu, enggak pak lumayan, cakap-cakap gitu, patah loro gitu pak. Ada rumahnya Karang Mocul, betul satu kabupaten kan ada. Padahal jadi lewat jalan Gaudot Pak. Kalau pertama kali mereka mudun itu, kalau udah bocah, kalau kan mudun ke motornya, kalau aku, kalau drojot banget. Dan jalannya belum aspal waktu itu, masih batu-batu biasa itu. Tapi setelah seminggu ya masa jalan terus-terus, ya saya berani baca semua surat-surat yang saya hafal dan ngambil baca. Dan alhamdulillah Pak, jadi bapak itu sekolahnya tadi yang baru berusia 9 tahun, tapi dia ditempatkan dulu di SMA sebelahnya, akhirnya disuruh di situ. Ibu itu sudah 9 tahun sejak SMK ini berdiri Pak. Saya ditugaskan sini bersama ada 9 ibu-ibu yang lain. Saya kalau bahasa Jermannya itu Semblenger. Ibu-ibu heroik luar biasa. Terus, oh hebat ya Bu, masih cerita, dereng Pak, nek musim udan niku banyune, wah niku licin dan wah luar biasa. Itulah ning kula niati sedaya nika ngingkajah kata saya waktu itu wakil ketua Dewan Juri namanya Bu Monika Nur Kristiani ya namanya. Beliau kepala itu kalau pasukan kemarin dari Pak Arifudin dan kawan-kawan meninjau Geraha Taman Pustaka ya. Nah itu pas saya berangkat, saya ini ada kunjungan nih Pak, 300 orang dari mana? Salah bilang jenis. Wah. Oh, malahnya itu Bu Monika itu sempat kecewa karena ditempatkan di tempat yang agak jauh. Mau nih pulau kantor pulau menginang menit loh Pak Legio. Asalnya ini dari setengah jam. Begitu mendengar ibu-ibu bapak itu cerita maklep. Terus beliau mengatakan, saya sudah mulai hari ini, saya berjanji tidak akan mengelola lagi. Saya memang wakil ketua Dewan Juri, tapi hari ini saya dapat pelajaran dari bapak dan ibu semua. Panjenengan bila kok ibu-ibu bapak dan guru itu bilang, Allahku apa ngoten niku tengriki niki sing luwih melebihi kami perjalanannya jauh dan lebih banyak lagi. Banyak guru-guru yang memang harus mengikhlaskan diri menempuh perjalanan yang sangat jauh. Terus ternyata yang dicangkirkan tadi itu tidak menceritakan bahwa beliau 11 tahun ditempatkan di Purwokerto. Jadi meskipun tidak tiap hari, beliau terpaksa harus kos di sana selama 11 tahun. Hanya dipindahkan, didekatkan dengan Cangkringan. Sekolah Purwokerto dipindahkan ke SMA 1 Semen, lebih dekat. Nah ini saya 80 kilo. Lebih dekat lagi sekarang di Ngawen, 56 km. Teman-teman sekalian, orang-orang hebat, orang-orang yang mengikhlaskan dirinya dengan niat mencari keridhaan Allah adalah orang-orang yang menghindarkan diri dari banyak mengeluh. Kadang kita harus melihat betapa banyak itu sekolah negeri loh, ya sekolah negeri dalam artian sebetulnya masih bisa nego-nego ya, sekolah negeri kan sangat banyak, ya toh. Kami baru ditempatkan sekolah negeri yang di dekat situ, tapi cukup banyak yang tetap mengikhlaskan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun adalah bumi Allah. Hanya mereka-mereka yang mengikhlaskan diri, insya Allah akan mendapatkan hikmah yang sangat banyak.
Jadi selain ilmu, iman, di dalam Al-Quran Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bekerja di jalannya, Allah berikan hikmah. Hikmah menurut para ulama adalah mendapatkan kebenaran tanpa melalui jalan nubuwah. Artinya bukan dari hadis, dari ayat-ayat, tidak, tapi mendapatkan diri sebuah kebenaran, sebuah pelajaran indah, tapi didapatkan bukan dari proses kenabian. Teman-teman yang saya hormati, itulah sebabnya kami di Yayasan SPA Indonesia ini ketika mendapat amanah mendirikan sekolah, ada yang di Magetan, ada di Kalimantan, kadang-kadang saya terpikir boleh nilai wah repot menilai gitu. Saya merasakan ketika ya ada Pak Adi dan Pak Mutan itu tugasnya 3-4 bulan sekali harus nilai yang dua sekolah kita yang ada di Kalimantan. Naik pesawat Pak, pesawat turunnya di Balikpapan, Bandara Sepinggan, lalu naik mobil. Kira-kira waktu itu saya masih pertama kali lihat itu 16 jam. Kiri kanannya sepi, nyenyen. Bahkan terakhir kemarin ketika saya menyampaikan materi parenting untuk orang tua murid baru, ya seperti sekolah lain ya, di sana juga sama. Saya harus berangkat di sana, pulangnya sopirnya itu ngantuk. Pertama mau nabrak truk itu pertama kali. Ya udah mau nabrak bukan, mas, wis gitu, masih selamatkan. Lalu yang kedua, 2 jam kemudian mau masuk sungai. Terus akhirnya ketika mau masuk sungai itu, dia berhenti sambil kencang-kencang, Pak, kelihatannya saya nggak bisa menurunkan, Pak. Udah ngantuk sekali. Bapak tunggu sebentar, ngenteni tak jam sampai sama mobil koncone di. Terus saya ikut temannya itu sampai ke bandara. Ya, perjalanan yang cukup memberikan rona hidup tersendiri, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu saya ingin ingatkan bahwa suatu saat nanti Anda pasti akan merasakan hal-hal yang mirip-mirip dengan itu. Ya, yang guru di tahu loh ya, ada kemungkinan ada guru-guru yang akan dipindahkan ke Kalimantan. Adminnya dipindah dari admin di mana? Contoh kok ya di Purworejo, mau pindah naik pangkat, gitu, mutasi ke Purworejo ini. Dipindah ke Magelang. Ya, nih, ya waktu itu saya masih gadis ya Pak. Iya, perkembangkan. Tekan mana malah itu bujuk sama. Berarti perjalanan menjemput jodoh. Ya, kalau ikhlas begitu. Makanya ya, yang masih gadis-gadis nanti terus loh minta pada Pak Karyo, minta dipindah mendekati jodoh saya Pak. Nanti pokoknya. Tapi yang jelas, tidaklah mungkin Anda akan berada di sebuah unit sampai seumur hidup. Itu sudah menjenuhkan, betul nggak? Iya. Kalau pindah, saya pastikan pindahnya ya tidak akan sampai 100 km ya Pak. Tidak akan seperti yang saya ceritakan tadi. Meskipun demikian, saya Purwokerto pindah Yogyakarta kan sudah 100 km kan? Meskipun demikian, namanya juga sebuah sistem, maka mau tidak mau akan ada kepala sekolah pindah, itu ya itu tidak mau, guru juga pindah, gitu, akan sangat mungkin
Dan sebelum itu mengajarkan Anda, saya sampaikan dulu hari ini. Ya, saya sampaikan dulu. Ya, admin juga begitu, semua. Ya, guru dan karyawan harus siap melakukan itu semua, dan itu semua pasti sudah dipertimbangkan demi kebaikan. Oke, nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, tinggal 6 menit. Saya percaya, saya kemarin ketika menyampaikan materi pada guru-guru yang ikut pelatihan ya di Brayut, saya ingin menyebut Anda bukan sekedar guru atau karyawan. Saya sebut Anda adalah para mujahid pendidikan. Kenapa saya inginkan Anda meniatkan semua yang Anda lakukan adalah dalam kerangka jihad fi sabilillah, agar Anda tidak semata-mata dapat uang yang tidak seberapa. Saya yakin tidak semata-mata mencari nafkah, bukan semata-mata mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda niatkan, saya ngajar ya dapat uang lumayan, alhamdulillah, saya syukuri sedikit atau banyak, saya dapat teman-teman silaturahmi, alhamdulillah. Tapi yang tidak kalah pentingnya, saya harus dapatkan pahala sebagai seorang mujahid. Saya berjihad di jalan Allah. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu. Saya tidak bagi-bagi. Ini nyari uang. Jihadnya besok kalau uangnya udah banyak. Rugi. Dia cari uang sedikit sambil berjihad, sambil apa lakukan bersama-sama, sehingga apapun yang Anda lakukan di semua unit Salsabila, lakukan itu dalam kerangka kepantasan. Anda layak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mujahid. Dari akhlak Anda, dari niat Anda, dari cara Anda melakukannya. Jihad berarti mempersembahkan semua yang Anda lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan rugikan hidup Anda. Maaf, saya ingatkan, kalau Anda nanti ngajar di Salsabila ini sampai pensiun, mudah-mudahan gitu kan, ya, sampai usia 60 tahun, maka kira-kira 40 tahun Anda akan bekerja, akan melakukan aktivitas di Salsabila. 40 tahun. Kok 40 tahun? Ya kira-kira Anda jadi guru kan mulai kira-kira usia 20-an atau 21, 22 ya, rata-rata. Lalu pensiun 60, berarti kira-kira 40 tahun. Lalu yang tidak jadi guru, tidak jadi orang Salsabila, mungkin kira-kira 17 tahun. Dari 13 tahun ketika Anda mulai balik, menuju 27 tahun, lalu 60 sampai Anda meninggal 70 tahun. Ya, anggap aja ini dipastikan semua matinya 70 ya. Karena usia harapan hidup orang Indonesia sekarang 71 tahun. Harapan hidup yang umum saja. Ya meskipun ada yang di luar aturan ini ya, ada yang ngajar langsung meninggal ya ada, gitu. Ya, habis ikut pelatihan seperti ini, keluar dari masjid, predet mati ya kan, gitu. Tapi pakai harapan hidup yang 70 tahun itu. Jadi 7 tambah 10, 17. 17 banding 40. Berarti yang di luar Salsabila hanya 30% dan hidup Anda yang 70% habis di Salsabila. Maka itu artinya kitab catatan amal Anda besok akan dipenuhi dengan kisah kinerja Anda di Salsabila. Jangan heran, kaget jika Anda meninggal, malaikat memberikan kitab catatan amal, Anda buka posisi Salsabila. Salsabila mana? Wih, pertemuan di masjid Laseman Ono gitu. Terus, dan kalau itu niatnya hanya niat kerja saja, rugi. Tapi kalau dicatat oleh malaikat semua ini pakai tinta hijau, ya, sesuai dengan seragam Salsabila. Malaikat pakai stabilo hijau. Hijau itu situ ada keterangan. Hijau artinya jihad. 70% hidup Anda lakukan berjihad di jalan Allah melalui Salsabila. Maka insya Allah itu adalah bukan sebuah keuntungan besar. Maka saya selalu ingatkan, berangkat ngajar Bapak Ibu sekalian, niat
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berangkat ke jihad. Ridhoil, berikan aku kesabaran, istiqomah, karena hari ini aku akan persembahkan semua yang aku lakukan untuk inilah jihad. Berangkat. Insya Allah ini akan jadi kenangan terindah Anda. Ini akan jadi catatan indah Anda. Di akhirat Anda akan baca catatan amal Anda dengan penuh kebanggaan. Maaf teman-teman kalian, kita sudah jauh dari zaman Rasul yang kesempatan berjihad perang macam-macam masih sering. Kita kan enggak nunggu perang kita, malah orang perang Melayu kan. Iya, kalau perang ada yang harus butuh aku parah gitu kan. Ya. Maka kesempatan langka ngajari Sastra Bila sekali lagi, niatkan jihad bisa bila, yang admin jihad bisa bila, pokoknya semua termasuk yang nyapu, yang cleaning service, yang bagian masak, semuanya jihad bisa bila. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah sediakan surga untuk kalian semua, untuk kita semua. Jangan heran kalau di sana kita reuni. Di surga kita temu loh, hijau-hijau. Apa bilang penting? Kumpul dengan mungkin kan sahabat dia tidak akan hanya sekarang, mungkin akan berjalan 50 tahun, 100 tahun. Kita tak kenal lagi guru sastra bilang 50 tahun yang akan datang kan. Tapi ditemukan loh, hijau deh. Kalau guru sastra bilang tahun 2080. Udah orang mati nih kok. Tapi dipertemukan oleh sebuah niat, dipertemukan oleh sebuah ajab, sebuah keinginan kuat, tekad yang membara. Kita tidak jadikan usia kita ini sia-sia. Maka saya tahu Anda masih banyak yang muda-muda. Muda itu artinya semangat. Muda itu artinya kesempatan berjihad yang masih panjang. Maka mumpung masih panjang, jangan todai. Jangan todai perjalanan sejarah hidup Anda dengan hal-hal yang di luar jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menjadikan hidup kita sia-sia. Itu yang saya sampaikan. Nanti saya minta juga menyusun RAPPS-nya dengan semangat jihad. Ya, jadi adalah seorang penjihad. Bahasa Indonesia yang agak aneh. Jadi penjihad. Ya, bahasa Islamnya itu mujahidin, gitu. Adalah bahasa Indonesia agak susah ini. Salah sedikit bisa jadi agak aneh. Ya, penjihad. I. Bukan A, gitu. Penjahat. Saya adalah seorang penjihad, mujahidin. Saya adalah mujahid pendidikan. Insya Allah. Oke, saya kembali ya. Kalau saya teriak mujahid pendidikan, saya, gitu kan? Insya Allah. Saya, insya Allah. Kali ini supaya karena banyak yang ikut pelatihan kemarin, ya supaya tidak sulit. Saya akan mengucapkan 3 kali dengan kalimat sama, ya. Mujahid pendidikan. Saya, insya Allah. Orang semangat katanya ya. Itu saya lagu gitu loh. Mujahid pendidikan. Saya, insya Allah. Mujahid pendidikan. Saya, insya Allah. Mujahid pendidikan. Saya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.